Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya tentunya, Witpol. Dan pada video kali ini kita akan membahas kenapa Mazda nggak pakai mesin rotari lagi. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat menonton. Sejak awal berdiri, mesin rotari terlihat menjanjikan buat Mazda. Mesin rotari itu memiliki potensi tenaga besar di dalam kemasan yang sederhana, ringan, dan kompak. Potensi mesin rotari ini yang diyakini oleh sang presiden Toyogyo atau perusahaan awal Mazda. Shunichi Matsuda atau owner dari perusahaan Mazda ini meyakini bahwa perusahaannya membutuhkan teknologi unik untuk mesin rotari ini agar bisa survive dan menyaingi pabrikan mobil lainnya. Kenichi Yamamoto yang menjadi sosok penting di balik lahirnya Mazda RX-7 dan Mazda MX-5 Miata yang kelak menjadi presiden Mazda pada tahun 1984. Mesin Wankel atau bisa juga disebut mesin rotari merupakan salah satu jenis mesin yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan roda 4 seperti mobil. Bahkan mesin Wankel pun pernah digunakan pada mesin pesawat tempur milik Jerman di era 50-an. Penggunaan mesin Wankel pada mobil yang paling populer adalah sebagai mesin Mazda RX-7 dan RX-8. Mesin Wankel juga pernah digunakan sebagai dapur pacu sepeda motor seperti Yamaha RZ201, Suzuki RE5, Hercules W2000, dan Norton NRV 588. Mesin Wankel juga dapat digunakan sebagai penggerak generator, go-kart, speedboat, dan lain sebagainya. Mesin rotari memiliki beberapa keunggulan dibanding mesin piston dari segi konstruksi yang lebih ringkas, ringan, dan menghasilkan tenaga yang lebih besar dengan ukuran kubikasi yang sama bahkan lebih kecil dari mesin piston. Jika diteliti dari konstruksi mesin Wankel dan melihat proses kerjanya, maka power mesin Wankel jelas lebih unggul dibanding mesin piston 4 tak bahkan dengan mesin 2 tak sekalipun. Pada mesin rotari, dalam satu putaran rotor terjadi 3 proses kinerja mesin sekaligus. Jadi tidak ada istilahnya menunggu proses lainnya sebelum menghasilkan tenaga. Sekedar informasi, proses kerja mesin umumnya ada 4 langkah, yaitu langkah hisap di mana terjadi masuknya bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Langkah kompresi yaitu pemampatan bahan bakar dan udara di ruang bakar. Langkah kerja yaitu di mana mesin menghasilkan tenaga dari hasil pembakaran bahan bakar dan udara. Dan terakhir langkah buang merupakan proses pembuangan sisa pembakaran. Pada mesin rotari, semua proses tersebut terjadi hampir bersamaan di mana pada saat salah satu sisi rotor mengalami proses hisap, maka sisi rotor lainnya sedang langkah kerja dan sisi rotor lainnya lagi mulai langkah buang, sehingga jika dibandingkan dengan mesin 4 tak, seluruh proses terjadi secara berurutan. Tentu saja hal ini membuat mesin Wankel bekerja lebih cepat dengan ukuran yang lebih kecil. Mungkin bisa dikatakan satu rotor mesin Wankel setara dengan 3 piston. Namun dengan ukuran yang lebih ringkas dan komponen yang lebih sedikit. Komponen yang lebih sedikit juga menjadi salah satu keunggulan mesin rotari ini. Melihat konstruksi mesin rotari, maka tidak akan ditemukan mekanisme penggerak katup yang membutuhkan banyak komponen seperti pada mesin piston. Dengan berbagai keunggulan tenaga yang lebih besar, bentuk yang lebih ringkas, bobot yang lebih ringan, dan berbagai keunggulan yang dimilikinya, namun mengapa mesin rotari kurang populer untuk digunakan sebagai mesin kendaraan? Salah satu kendala yang harus dihadapi mesin rotari ini adalah masalah kadar emisi yang cukup tinggi, efisiensi penggunaan bahan bakar, masalah proses pembakaran yang kurang sempurna khususnya pada putaran tinggi, dan masalah sil sekat antara ruang yang terkadang tidak berfungsi maksimal. Kadar emisi mesin rotari terbilang cukup tinggi karena untuk pelumas bagian rotor, mesin rotari ini masih mengandalkan pelumas yang disemprotkan langsung ke ruang mesin atau ke saluran inlet, di mana pelumas ini nantinya akan bercampur dengan bensin dan akan ikut terbakar. Hampir sama dengan pelumasan pada mesin 2 tak. Ketika Mazda RX-7 generasi pertama yaitu FB diluncurkan di Jepang pada tahun 1978, keyakinan keduanya terbukti.
Mazda RX-7 FB yang merupakan sport car pertama mereka mencuri banyak perhatian orang. Bobot Mazda RX-7 FB yang terkenal ringan dan mesin rotari 12A yang bertenaga 100-135 daya kuda menyuguhkan sebuah mobil kencang dengan handling kualitas berkelas. Cerita sukses mengenai mesin rotari ini terus berlanjut dengan hadirnya Mazda RX-7 generasi ketiga, yaitu FG, yang dirilis pada tahun 1985, dan generasi keempat yaitu RX-7 FD yang diluncurkan pada tahun 1992. Namun Mazda RX-7 FD di Eropa mesti pensiun pada tahun 1996 akibat tidak memenuhi standar emisi di wilayah tersebut. Walau begitu, RX-7 tetap diproduksi hingga 2002 untuk dijual di pasar negara setir kanan. Dalam periode 1978 sampai 2002, tercatat 800.000 lebih unit Mazda RX-7 yang laku terjual di seluruh dunia. Pada tahun 2003, Mazda RX-8 yang dibekali mesin rotari 1300 cc meluncur. Namun pada 2010, Mazda RX-8 mengulangi cerita sedih pendahulunya, yaitu tidak bisa masuk atau tidak bisa dijual di Eropa karena gagal memenuhi standar emisi di sana. Penjualan Mazda RX-8 pun terus menurun sampai akhirnya Mazda menghentikan produksi mesin rotari pada 2012. Thermal efisiensi mesin rotari yang relatif lebih rendah dibanding mesin 4 silinder sering ditunjuk jadi penyebab matinya mesin ini. Kondisi ini sering membuat banyak bensin yang tidak terbakar keluar dari knalpot. Alasan lain, mesin rotari yang secara desain membakar oli karena ada semacam injektor untuk menyemprotkan oli mesin ke ruang bakar. Oli yang terbakar ini membuat pemilik mobil mesti rajin mengintip volume oli. Namun oli yang terbakar ini memberikan dampak buruk pada lingkungan. Kombinasi dua masalah ini yang bikin Mazda RX-7 dan RX-8 gagal memenuhi syarat emisi di Eropa dan berujung pelarangan penjualan serta penghentian produksi pada tahun 2012. Tapi akhir-akhir ini Mazda merilis mobil baru yang bernama Mazda MX-30. Mesin single rotor tersebut mampu menghasilkan tenaga 74 daya kuda dan torsi 116 Nm. Karena mobil ini mobil hybrid, jadi rotarinya hanya bertugas di generator listrik, jadi bukan sebagai mesin. Terima kasih yang udah nonton dan selamat bertemu di konten selanjutnya.